Caranya bagaimana? Kita menggunakan dawegan kelapa hijau saja. Ini yang paling sederhana, mudah, dan bahannya mudah didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Risa Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan membahas bagaimana cara mengobati santet dengan media kelapa hijau. Bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton video Bunda sampai selesai. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita mengenai bagaimana cara menyembuhkan atau cara mengobati orang yang terkena santet. Media yang akan kita gunakan kali ini hanya dengan menggunakan air dawegan kelapa hijau dan garam saja. Seperti yang sudah pada video Bunda terdahulu, kita sudah tahu dan pernah kita bahas tanda-tanda orang yang terkena santet. Bunda ulangi sedikit, orang yang terkena santet ataupun sihir ataupun teluh ataupun gendam, tanda-tanda yang umum, biasanya orang ini mudah mengetahui tanda-tanda. Biasanya antara jam 11 sampai jam 2 malam, kalau orang yang rumahnya atau tempatnya terkena santet atau sihir oleh orang lain, biasanya ada suara-suara di atas genteng seperti dilempar kerikil atau seperti dilempar pasir. Biasanya orang yang mengetahui ini bila orang yang tidurnya malam. Jadi itu tanda-tandanya. Kemudian tanda yang kedua, biasanya ada ledakan di dalam rumah tersebut seperti ban yang meletus. Itu tanda-tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, ini biasanya orang yang sakit ini kadang-kadang mimpi yang aneh-aneh, dan mimpinya itu sangat menakutkan, dan itu sering dan berkelanjutan atau berseri karena sistem kerja santet ini untuk meneror pikiran kita. Kalau sudah menjadi takut dan cemas, maka akan berdampak kepada fisiknya atau kepada tubuhnya. Sebenarnya masih banyak lagi tanda-tandanya yang lain. Jadi biasanya itu tadi. Untuk mengobatinya bagaimana kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu? Kalau ada orang yang sakit setelah diperiksa medis bukan penyakit medis, nah ini tadi berarti dia terkena santet dan ini harus cepat-cepat kita obati. Caranya bagaimana? Kita menggunakan dawegan kelapa hijau saja. Ini yang paling sederhana, mudah, dan bahannya mudah didapat. Jadi sahabat Bunda, nanti ambil dawegan kelapa hijau, yang bawahnya itu kita papas, kita lubangi, dan dawegan kelapa hijau tadi kita bakar. Nah, ini diniatkan untuk membuat obat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk obat supaya yang penyakitnya dikirim santet itu tadi sembuh. Setelah kita bakar sampai kurang lebih 1 jam atau 2 jam, ini sudah bisa digunakan. Kemudian sahabat Bunda ambil garam krosok ya, yang besar-besar. Ambil sedikit saja, sejumput, lalu taruh di tangan kanan. Kemudian
membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian sahabat Bunda tiupkan, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setiap selesai 1 surat, lalu ditiupkan lagi, kemudian membaca surat Al-Falaq 3 kali, kemudian tiupkan lagi, dan kemudian baca surat An-Nas 3 kali. Setelah itu ditiupkan lagi di garam yang ada di telapak tangan. Lalu garam tersebut dimasukkan ke dalam daun kelapa hijau tadi. Kemudian sahabat Bunda ambil garam lagi sedikit, taruh di tangan kanan lagi, taruh lagi, baca Al-Fatihah 1 kali, membaca Al-Ikhlas 3 kali, tiupkan lagi, Al-Falaq 3 kali, tiupkan lagi, surat An-Nas, tiupkan lagi. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam daun kelapa hijau yang sudah dibakar tadi. Kemudian ambil lagi garam sedikit lagi yang baru, kemudian dibacakan lagi seperti tadi. Al-Fatihah 1 kali, tiupkan di garam, Al-Ikhlas, Al-Falaq, surat An-Nas 3 kali lagi, taruh lagi di daun yang sudah dibakar tadi. Setelah itu, setelah beberapa lama, sekitar 5 menit, angkat, didiamin, lalu diminumkan airnya kepada yang sakit tadi. Diminumkan kepada yang sakit, dan biasanya setelah diminumkan kepada yang sakit 1 gelas saja dulu. Setelah itu nanti ada reaksi biasanya, entah itu muntah-muntah atau sakit kepala, kemudian mual-mual perutnya. Nah, itu berarti sudah bereaksi. Tidak apa-apa, dan lanjutkan saja. Biasanya ada benda-benda yang dimuntahkan itu yang aneh. Teruskan saja, sorenya diminumin lagi, misalnya pagi, siang, sore, misalnya malam juga bisa. Nah, itu rutinkan, bisa diminumkan selama 7 hari. 1 hari misalnya 3 gelas. Terus diminumkan sampai 7 hari, sampai si penderita sembuh. Dan ini tidak untuk santet saja, ini juga bisa digunakan untuk penyakit-penyakit medis. Agar kita semakin sehat, darahnya semakin lancar. Jadi semakin kita menggunakan kelapa hijau tadi, bisa digunakan untuk pengobatan medis ataupun non medis. Jadi caranya sederhana seperti itu. Nah, sahabat Bunda, itu tadi bahasan Bunda kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan sahabat Bunda yang sudah terkena kiriman santet dengan cara seperti ini bisa sembuh segera. Dan terus berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga tanpa izin dan kuasanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sembuh. Tetap sahabat Bunda harus bersandar terus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian bahasan Bunda kali ini. Mudah-mudahan sahabat Bunda diberi kesehatan dan terhindar dari penyakit-penyakit seperti teluh, santet, dan yang lainnya. Silakan sahabat Bunda berkomentar di kolom komentar Bunda. Nah sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.